Jadi mungkin pertanyaan ini, kenapa saya bisa ya? Saya dari keguruan dan kenapa saya bisa bekerja di industri perhotelan gitu. Jadi sebenarnya orientasi saya dulu sejak SMA memang bekerja di pariwisata gitu. Yang paling penting adalah behavior, attitude. Jadi kita harus tunjukkan sikap yang baik, good attitude dimanapun bekerja, karena promosi diri kita yang paling penting adalah sikap. Jadi kita tahu di semua perusahaan inilah sistemnya berbeda-beda. Tapi hal yang paling penting yang harus kita persiapkan dari soft skill kita adalah itu tadi, di attitude. Jadi kita harus disiplin, kita harus rapi, kita harus jujur, integritas tinggi, dan lain-lain. Maka orang akan melihat kita. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gikarno di segmen terbarunya Budget Talk Podcast, yaitu POV Manager, di mana kita membuat segmen baru. Kita akan mengundang beberapa manajer-manajer hotel, manajer-manajer perusahaan, dan juga general manager yang ada di Labuan Bajo untuk ngobrol. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya tentang lowongan pekerjaan dan sebagainya, dan itu membuat saya kemudian menciptakan segmen baru ini di Budget Talk Podcast. Kita akan bertanya-tanya ya semua hal di dunia kerja, di perusahaan juga. Dan di episode 1 kita sudah mendatangkan Kakak Kian. Selamat malam kayaknya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Budget Talk Podcast. Terima kasih banyak. Ya senang bisa menyempatkan waktu buat hadir di sini. Yang pastinya episode ini akan banyak memberikan manfaat buat teman-teman saya yang mungkin masih mencari pekerjaan, juga adik-adik kita yang masih SMA, SMK, yang pengen habis sekolah mau kerja. Dan sebelumnya saya dan kalian sudah kenal lama, sudah lama kenal ya. Pergi lukis-lukis juga di sana. Dan beberapa project, dan akhirnya senang bisa ngobrol lagi di sini di Budget Talk Podcast. Tapi sebelumnya kita bahas ke perhotelan ini dan kerja-kerja kakak. Boleh menyapa dulu. ACKE, baik. Teman-teman Budget Talk Podcast ya. Baik, terima kasih Pak Karno. Oke, selamat malam untuk sahabat Budget Talk Podcast. Jadi tentu pada malam hari ini saya bangga dan senang sekali saya dapat diundang oleh sahabat saya Karno dari Budget Talk Podcast. Tentu ini menjadi momentum penting bagi kita semua di mana kita bisa sharing tentang dunia kerja. Dan memahami dunia kerja itu tentu kita lebih ke hal yang lebih penting, yaitu SDM begitu. SDM ini sangat penting sebagai bentuk ataupun langkah awal persiapan kita untuk menghadapi dunia kerja. Dan tentu saja kita paham bahwa Labuan Bajo ini adalah label kota pariwisata super premium, dan tentu kita harus persiapkan diri sedini mungkin dari segi SDM dan skill-skill lain. Iya, benar-benar. Tapi sebelum kita lebih dalam membahas hal ini, saya selalu melihat kakak kan di media sosialnya, betul. Selalu dekat sekali dengan budaya Manggarai, makanya secara praktis, secara keseharian juga dekat. Bahkan malam hari ini pakai topi, pakai selendang songke, maksudnya tidak banyak orang yang masih melekat dan masih mau secara tidak langsung melestarikan budaya ini. Saya boleh tanya satu hal dulu. Kalau dari point of view kakak sendiri ini sedekat apa dengan budaya, dan ini seberapa penting sih sebenarnya kita harus tetap ini, khusus untuk anak-anak muda sebenarnya. Baik. Dan sebetulnya kita sebenarnya adalah lahir dari budaya itu sendiri. Benar sekali. Kita lahir dari budaya, maka tentu kita jangan pernah lupa akan budaya itu sendiri. Dan kenapa saya sangat mencintai budaya? Karena saya tahu bahwa akar dari segala pengetahuan itu adalah budaya itu sendiri. Jadi begitu. Jadi kebetulan dari kecil juga kita sering dikampungkan begitu, sering melihat acara-acara seremoni-seremoni budaya, dan itu sangat menarik. Dan mungkin juga itu adalah menjadi
bagian dari hidup saya Iya. bahwa budaya ini sangat penting. Karena kita tahu segala sesuatu itu awalnya dari budaya. Dan tentu kita di dunia pariwisata ini Oke. Allah kita kenal dengan hospitality begitu Ya, kan ya. ya. Jadi kita tahu juga bahwa hospitality ini adalah jiwa dari pariwisata itu sendiri. Benar. Tanpa hospitality maka pariwisata itu mati begitu. Benar. Ah, Ya. jadi kenapa dan dari mana itu hospitality? Tentu ya akarnya dari budaya itu sendiri. Ya, kebiasaan Ya kita, kebiasaan-kebiasaan tradisi, yang ya. yang menarik, yang ramah, dan tentu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan baik agar orang suka dengan kita. Gitu. Ya. Ya, kalau secara budaya Manggarai, bahkan bukan dengan orang saja, tapi Ya. dengan orang-orang yang mungkin sudah mendahului kita, dengan Ya. bahkan dengan alam pun, Ya, gitu. maksudnya benar-benar dekat. Ya. Dan ya seperti yang disampaikan tadi, memang hospitality base dari kebiasaan kita. Dan ya kalau saya lihat juga secara artistik memang Ya. ya beberapa tenun-tenun kita sangat keren ya, Ya. perpaduannya. Ya. Dan ini menjadi salah satu keunikan kita sebagai orang Manggarai juga. Ya, sebagai tambahan Pak Karno, tentu peran budaya di kota pariwisata ini sangat penting. Ya. Jadi karena itu adalah identitas kita. Benar. Kenapa saya selalu mengenakan pakaian adat Manggarai? Tentu itu adalah identitas kita. Ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa inilah jati diri kita. Jadi kita tidak boleh terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Kita harus tunjukkan bahwa inilah kita, bahwa kita memiliki budaya sendiri, dan itu sangat unik dan menarik yang harus kita promosikan kepada semua wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Iya. Jadi itu adalah kekayaan kita, adalah budaya. Benar. Jadi menurut saya bahwa wisatawan, tamu-tamu dari mancanegara maupun domestik itu adalah datang ke Labuan Bajo bukan hanya melihat komodo, tapi di balik komodo ada kekayaan yang luar biasa, yaitu adalah budaya kita sendiri. Ini harus kita jual. Iya. Makanya di teman-teman tim saya di sana itu saya selalu berbicara budaya, karena sebelum saya menuju ke hospitality, budaya kita harus paham dulu. Dan kita harus regenerasi. Jadi nenek moyang kita dulu luar biasa menciptakan goet-goet, filosofi budaya, mulai dari ini saja yang saya kenakan adalah kain tenun songke begitu. Jadi habis itu rumah adat Manggarai, habis itu dalam pertunjukan caci, tentu ada filosofinya. Dan filosofi ini tentu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menjaga persatuan, menghargai satu sama lain, bagaimana kita menjaga alam, dan juga bagaimana kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya gitu. Ya. Benar. Ya. Mungkin kita masuk ke hal-hal yang maksudnya menjadi kerja-kerja kakak selama ini, dan berarti kakak manajer di Mohini Community Resort. Saya sudah beberapa kali ke sana dan tempatnya keren. Terima kasih Pak Karno. Nah, tapi kalau secara garis besar nih kakak, kalau setiap manajer setiap perusahaan berbeda-beda. Kalau di hotel secara garis besarnya yang dikerjakan itu seperti apa? Ya itu di hotel. Jadi Mohini Community Resort ini letaknya di Jalan Pantai Wecicu, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Saya sudah bekerja di sana sudah dari awal berdirinya Mohini Community Resort dari tahun 2019 gitu. Ya, ini sudah mau jalan 6 tahun. 6 tahun. Ya. Jadi tentu saja banyak hal saya ceritakan bagaimana awalnya saya kerja di sana. Gitu. Akhirnya penasaran juga kan? Iya, gitu ya. Dari SPD. SPD. Iya. Tapi sebenarnya basic saya waktu SMA memang di SMK. Di SMIP, di SMIP. Basicnya memang di pariwisata waktu SMA begitu. Iya. Apa namanya? Kalau saya lihat kan hampir tidak semua yang ambil di manajemen, kuliah manajemen yang sampai berapa tahun, tidak semuanya akhirnya menjabat di manajer. Nah kalau Ica sendiri jadi SPD, ya kan, maksudnya yang dan larinya ke
manajer ke perusahaan Iya, begitu. perusahaan. Basicnya di keguruan tapi larinya di perusahaan. Oke, tentu itu sangat menarik juga. Tapi kembali kepada jalan hidup kita masing-masing ya, tentu kita punya garis tangan atau jalan hidup perjuangan kita masing-masing. Jadi itu semua tidak terlepas dari komitmen kita sendiri. Jadi mungkin pertanyaannya, kenapa saya bisa ya? Saya dari keguruan dan kenapa saya bisa bekerja di industri perhotelan gitu. Jadi sebenarnya orientasi saya dulu sejak SMA memang bekerja di pariwisata gitu. Jadi sejak saya tamat dulu, pas kelas 1 kan saya di SMIP SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Berarti angkat-angkatan zaman dulu iya gitu. Tidak juga, ini kita masih muda juga. Saya tamatan tahun 2011 begitu. Jadi kelas 1-nya saya di Labuan Bajo. Tentu waktu itu kenapa saya bisa pindah ke Sadar Wisata, saya pertimbangkan beberapa hal dari jangkauan. Dulu kan transportasinya tidak terlalu ramai segini. Jadi untuk kirim sesuatu, jadi dari orang tua dari kampung ya agak susah begitu. Jadi akhirnya waktu itu saya mengambil keputusan bahwa biar lebih dekat dengan kampung dan orang tua, biar orang tua tidak susah untuk mengirim kayak beras dan segala sesuatu untuk kebutuhan saya. Akhirnya saya waktu itu mengambil keputusan untuk pindah ke Ruteng, ke Sadar Wisata begitu. Jadi pas kelas 2-nya saya di atas begitu. Jadi memang sejak SMA saya memang memiliki komitmen dan juga memiliki cita-cita untuk bekerja di bidang pariwisata. Karena menurut saya di pariwisata ini sangat menarik dan jangkauannya sangat mudah begitu. Jadi kebetulan kita belajar di sekolah kejuruan pariwisata. Tentu dulu kita belajar mengenai basic atau skill-skill ilmu-ilmu di bidang pariwisata. Tentu di bidang perhotelan. Dan tentu tentang objek-objek wisata dan juga di restoran, di F&B di dalamnya dari berbagai departemen di dalamnya. Tentu kita belajar semua. Tentu dari situ kita memiliki gambaran, saya memiliki gambaran, oh ternyata begini pentingnya kita sekolah di SMK kejuruan dan lebih khusus di pariwisata. Jadi waktu itu memang Labuan Bajo belum terlalu ramai, tapi saya memang dulu ya punya impian lah, keinginan yang kuat, strong willness. Jadi saya harus bisa berbahasa Inggris supaya saya bisa bekerja dengan orang luar negeri. Ya, saya harus bisa berkenal dengan banyak orang begitu. Nah, tentu di SMA juga saya salah satu siswa yang paling bersemangat sekali, idealisme begitu tinggi dan belajar sesuatu. Tentu dibelajarin bahasa Inggris juga. Jadi di waktu sore hari kita pergi ke pasar, ke kota, cari turis gitu, cari turis untuk mencari inspirasi untuk mau mempraktekkan bahasa Inggris. Saya bisa tidak, mampu tidak, paham tidak kalau turis ngomong. Jadi salah satu strategi saya dulu lah, saya siapkan buku kecil belajar kosakata bahasa Inggris dan saya praktekkan kepada teman-teman dan juga kalau ada waktu di sore hari pergi ke kota untuk bisa interaksi komunikasi langsung dengan turis begitu. Dan setelah tamat kebetulan orang tua kita tidak mampu untuk melanjutkan kita ke jenjang lebih tinggi ke perkuliahan gitu. Jadi akhirnya saya berkeputusan untuk pergi ke Bali. Di Bali, tidak lama di Bali. Di sisi lain saya memang penasaran, saya juga memang saya ingin kuliah sebenarnya begitu. Tapi itu, sampai di Bali saya mencari peluang untuk bisa, mungkin memang jalannya bukan di situ, saya agak susah di situ. Gimana caranya gitu. Tentu ya kesalahan saya juga dulu mungkin tidak sabar gitu. Tapi memang itulah mungkin jalannya. Akhirnya tidak lama di sana di Bali 6 bulan saya bergeser ke Lombok gitu, di Singgigi. Jadi saya pergi merantau di Singgigi. Saya dulu bekerja di hotel The Santosa di Singgigi, itu hotel bintang 5 gitu. Tapi di sana saya lamar, tapi lowongannya hanya di bagian steward. Steward itu di bagian cuci piring gitu. Mau kita tolak ya, itu saja yang ada lowongannya di situ. Sementara kita kan butuh pekerjaan dan
saya juga menarik supaya kita bisa belajar dari bawah. Oke. Gitu. Nah, di sana saya belajar pertama kali juga bagaimana saya belajar cuci piring di sebuah hotel, habis itu membersihkan area-area kitchen, habis itu sekalian bagaimana membersihkan tempat-tempat sampah di luar. Tapi inilah pengalaman menarik di mana kita belajar mulai dari awal, dari hal-hal terkecil, dari belakang gitu. Jadi waktu kerja tentu saya tidak hanya bekerja begitu saja, saya tetap memiliki komitmen dan saya tetap belajar banyak. Saya kan lumayan lincah bahasa Inggris dulu gitu. Jadi di tempat kerja saya selalu sapa teman-teman pakai bahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah kita harus mental, percaya diri, itu percaya diri tinggi. Karena kalau kita terlalu diam juga orang susah belajar karakter kita. Maka saya sejak itu belajar di dunia kerja itu memang kita harus tunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Benar. Jadi tunjukkan. Jika memang tidak ada yang kita tahu ya tanya. Habis itu kalau ada yang kita bisa lakukan ya tunjukkan kepada atasan kita supaya atasan tahu oh ternyata dia memiliki ini. Tentu menjadi pekerja, staf, waktu itu saya berpikir kita harus terbuka kepada atasan. Kita harus tunjukkan segala kemampuan kita. Dan ya puji Tuhan setelah orang tahu saya jago bahasa Inggris, saya tarik ke depan. Pelan-pelan naik ke FBS gitu, food and beverage di depannya, di restorannya gitu. Akhir di sana saya belajar juga menjadi waiter begitu. Jadi saya tidak cuci piring lagi, tapi di bagian pelayanan tamu di depan gitu. Jadi itu hanya 1 bulan saja. 1 bulan dari 1 bulan. Setelah itu saya mendengar informasi bahwa ada informasi untuk lowongan di kapal pesiar. Jadi tepatnya dulu saya sempat interview di Hotel Jayakarta Lombok dan saya salah satu pesertanya waktu itu. Akhirnya saya langsung daftar waktu itu, terus saya ikut tes interview di situ untuk bisa masuk di kapal pesiar. Itu kapal Eida Jerman waktu itu. Kenapa saya mau ikut? Karena saya tergiur dengan gajinya. Orang bilang, gaji trainingnya itu 35 juta. Gitu. Itu gaji awal ya. Gitu. Waktu itu ya? Waktu itu. Tahun 2012. Gitu. 2012 besar sekali. Iya. Jadi akhirnya saya cari informasi dan saya ke sana. Dan saya interview pakai bahasa Jerman. Lolos. Habis itu pakai bahasa Inggris. Dan waktu itu saya ambil di bagian room attendant, di housekeeping. Gitu. Dan waktu itu hanya saya saja yang dari Flores. Jadi 200 peserta yang ikut tes waktu itu. Jadi yang lolos hanya 20. Dan saya salah satunya di bagian housekeeping. Ketat juga tesnya. Iya. Dan tentu waktu itu saya sangat bangga sekali bisa. Dan saya senang sekali waktu itu karena kerja di kapal pesiar ini ya tentu saja pakar lo tahu kan sangat menjanjikan akan masa depan begitu. Dan setelah balik dari situ, setelah saya tahu saya lolos, saya langsung resign. Saya langsung mengajukan surat resign kepada perusahaan gitu. Karena mereka bilang 2 minggu lagi kita ke Bali. Dan waktu itu saya memang tidak pernah tahu kalau di situ harus butuh uang lagi, biaya-biaya lain lagi. Waktu itu saya total butuh biaya 15 juta untuk menuju ke sana. Jadi memang mereka di dalamnya ada informasi detailnya, uangnya untuk apa, check up, training dan lain-lain. Disitulah maka harapan saya pupus. Bagaimana ini? Gitu. Akhirnya harapan saya terkubur waktu itu karena uang saya hanya tidak sampai segitu. Saya telepon ke kampung, bagaimana? Tidak bisa. Jadi dari Bali telepon saya terus. Orang kantor dari Bali, Pak, Bapak bagaimana ini? Ini kita 3 hari lagi ke Jakarta, gitu. Jadi saya dengan segala saya cari tapi tentu tidak bisa ada solusinya. Dan saya beritahu ke mereka, saya tidak bisa join di situ. Dengan saya jelaskan alasan-alasannya. Sadar dalam hati mungkin ini bukan jalan saya, gitu. Dan setelah itu dulu, singkat cerita banyak sebenarnya tes waktu itu ke luar negeri. Ada 4 kali tes ke Jepang dan lain-lain. Jadi mungkin bukan di situ jalannya. Dan setelah itu saya berkeputusan untuk keluar dari sana. Dan saya
masih pingin mau kuliah gitu. Akhirnya telepon teman di Makassar gitu. Telepon teman di Makassar dan kebetulan ada juga kakak di sana gitu. Jadi, bro, bagaimana di sana kalau gini pulang untuk kuliah sambil kerja? Bisa nggak gitu? Oh, kalau di sini apa namanya sangat berpeluang dan kebetulan di sini banyak orang dari Manggarai yang kuliah sambil kerja. Oke, akhir saya langsung cabut dari Lombok menuju Manggarai dan tidak lama di Manggarai langsung menuju Makassar. Tapi di sana saya tidak langsung bekerja di hotel. Saya lempar dulu, bawa dulu lamaran-lamaran dan sambil menunggu panggilan dari hotel saya bekerja di bangunan gitu. Oke. Saya kerja di bangunan selama 1 bulan lebih. Ya, kerja cor-cor, sapu-sapu dan lain gitu. Dan saya juga senang waktu itu karena lumayan uang ini, uang hariannya gitu ya. Beda lah sama di sini dulu kan. Selama kan ada lembur-lemburnya juga. Selama 1 bulan lebih saya bisa tabung uang hampir 4 juta waktu itu. Dan saya memang kuliahnya ongkos sendiri gitu. Jadi dengan adanya itu uang, dulu saya langsung daftar gitu. Dan begitu sampai 1 bulan lebih ada panggilan dari hotel gitu. Jadi ada 4 hotel satu hari ada panggilan untuk interview 4 hotel dalam 1 hari begitu. Jadi saya langsung ke hotel yang satu dan di hotel yang pertama saya pergi di interview langsung saya berkomunikasi dengan supervisornya. Pak, sebenarnya saya ini ingin sekali mau kuliah. Saya sangat senang nanti jika di sini bisa beri kesempatan untuk kerja persif dan juga saya bisa berpeluang untuk pergi kuliah. Dia ini juga kan sudah alami itu. Dia berpengalaman dari sana, bagaimana perjuangan. Oke, saya justru senang sekali gitu. Jadi tinggal atur waktu nanti. Intinya kamu mau kerja gitu. Oke, dengan saya sangat senang sekali dan saya langsung keesokan harinya mulai bekerja gitu. Pas 1 minggu mau kuliah kan saya sudah daftar. Oke. Sampai hampir 4 tahun saya kerja di sana sampai di akhir semester. Akhirnya saya berhenti sejenak kan tidak bisa atur waktu gitu. Akhirnya saya minta bantuan orang tua sama keluarga untuk bantu dulu di semester akhir untuk ujian di proposal sampai pada skripsi dan wisudanya begitu. Nah, setelah wisuda dulu saya bekerja lagi di sana sambil menunggu ijazah gitu. Jadi pas di sana dulu memang itu adalah jalannya. Di sana saya temukan juga pasangan hidup begitu. Mungkin itu adalah salah satu alasan juga kenapa saya gagal di ini, kenapa saya harus Makassar. Mungkin itu jalan hidup saya sampai saya bisa ketemu pasangan hidup saya di sana. Dan waktu itu memang ya pas mau selesai kuliah ya saya langsung berkenalan dengan si Metua dan tentu banyaklah pertanyaan kenapa begini, tapi kan kita sendiri yang tahu. Jadi intinya dulu kita bertanggung jawab untuk kuliah sambil kerja dan bisa ongkos sendiri. Akhirnya waktu itu tahun 2017 saya balik ke Manggarai dan hanya 1 sekolah saya lamar waktu itu dan kebetulan dari ijazah SPD jadi saya lamar pas di dekat kampung, kebetulan di situ terlanjur penempatan dari dinas PNS-nya dan saya tidak pergi lamar di beberapa sekolah karena memang orientasi saya harus di pariwisata. Jadi setelah itu saya kembali ke Labuan Bajo dan saya lamar di hotel pertama saya bekerja dulu Le Peret. Sebagai resepsionis di sana ya. Hampir 2 tahun saya kerja di sana gitu. Setelah itu ya banyak tantangan setelah resign dari sana banyak tantangan dan terakhirnya saya lamar di Mohini begitu. Di Mohini sebenarnya dulu saya lamar staf biasa. Gitu ya. Di Mohini dulu sebenarnya owner kita, bos kita sudah kirim orang untuk jadi untuk dipercayakan di sana untuk mengolah di sana. Tapi kan dia sistemnya kontrak gitu. Jadi pertama saya masuk ke sana saya interview, kebetulan yang dipercayakan oleh bos dulu langsung dia lihat penampilan saya dan bahasa Inggris saya dan dia waktu itu dia langsung angkat saya menjadi front office supervisor gitu.
bukan jadi staf biasa, tapi dia melihat mungkin gimana dia melihat saya, lalu saya lah posisi saya jadi itu. Jadi di sana memang di dunia kerja ini kita harus betul-betul membuat komitmen bagaimana saya bisa menjadi pekerja yang dihandalkan di perusahaan dan profesional begitu. Jadi singkat cerita di sana saya tentu disiplin sekali. Ya, setiap hari di pagi hari saya terus pertama yang masuk kerja. Habis itu saya orangnya tidak terlalu banyak bicara. Habis itu kerja, inisiatif tinggi, komunikatif, dan tentu prinsip saya bekerja dulu adalah saya harus belajar dulu karakter atasan. Ya, saya belajar karakter atasan supaya dia juga bisa belajar kita, saling belajar gitu. Saya belajar karakternya dia dan tentu apa yang dia suruh saya ikutin. Saya orang yang juga penurut gitu. Jadi memang kalau kita bekerja di perusahaan, dan dengan orang, kita jangan kedepankan ego. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, penurut, disiplin, dan juga inisiatif, komunikatif, pekat terhadap segala sesuatu dari soft knowledge yang tadi kita bicarakan. Jadi setelah itu singkat cerita lagi, sudah 1 bulan pas ownernya kesini ke Labuan Bajo, saya kan kerjanya dari pagi sampai malam. Gitu. Kebetulan pas bos ke Labuan Bajo, dia lihat saya dari pagi. Ya Wakian gimana? Belum pulang? Oh iya. Saya belum selesaikan semua. Oh ini bagus, mantap. Ini orang berpikir maju. Dia sudah melihat saya. Memang harus kita tunjukkan bagaimana diri kita menjadi pekerja yang baik gitu. Jadi singkat cerita pas waktu itu orang yang dipercayakan oleh bos dulu kan dia tidak mau lama-lama di sana dan tentu bos tahu saya dan dia beri kepercayaan kepada saya. Apakah kau bisa? Nah, tentu waktu itu saya kan belum pengalaman jadi manajer sebelumnya. Tapi saya belajar. Saya dulu, prinsip saya dulu bekerja sambil belajar. Bukan hanya gaji yang saya terima atau saya cari, tapi pengalaman-pengalamannya. Mulai dari sana, di mana saya pertama kali bekerja dulu, saya bekerja sambil belajar sesuatu. Dan saya memang orangnya selalu belajar otodidak, gitu. Segala sesuatu. Dimanapun saya berada, saya harus belajar segala sesuatu. Jadi keinginannya, rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali gitu. Jadi ya mudah. Pertama, saya harus begitu, siap. Dulu dulu. Baik Pak. Tapi saya ceritakan kepada bos, tapi saya ini belum berpengalaman Pak di beberapa perusahaan sebelum. Tapi kalau memang saya perkenankan untuk dipercaya jadi manajer di sini, saya juga siap dan saya siap belajar segala sesuatu untuk bagaimana bisa menjalankan ini operasional nanti di MO ini gitu. Jadi mulai dari awal saya memang buat sistem-sistem di sana dan lain-lain, belajar banyak hal. Jadi MO ini itu dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi singkat cerita begitulah perjalanan karir saya. Mungkin sebentar kita akan lebih kupas lagi untuk cerita-cerita selanjutnya. Berarti benar-benar tidak lama ya jadi supervisor langsung jadi manajer. Di situ kan tanggung jawab yang cukup besar dan challenge di. Tapi sebenarnya itu tergantung dari pribadi kita sebenarnya. Jadi bisa saja kita belum ada pengalaman kita bekerja sambil belajar lah. Tapi kita harus bangun komitmen gitu. Sampai orang pun bisa melihat kita walaupun secara garis besar, secara skill, tapi orang sudah lihat pembawaan. Yang paling penting adalah behavior, attitude. Jadi kita harus tunjukkan sikap yang baik, good attitude dimanapun bekerja. Karena promosi diri kita yang paling penting adalah sikap. Jadi kita tahu di semua perusahaan inilah sistemnya berbeda-beda. Tapi hal yang paling penting yang harus kita persiapkan dari soft skill kita adalah itu tadi di attitude. Jadi kita harus disiplin, kita harus rapi, kita harus jujur, integritas tinggi dan lain-lain. Maka orang akan melihat kita. Kan kalau untuk lebih ke skill spesifik teknis kan, skill-skill bagian teknis itu bisa kita belajar ketika kita sudah di dalam. Tapi setidaknya kita ada gambaran saya bisa bekerja. Kurang lebih seperti itu. Berarti kan kalau saya dengar cerita tadi baru
Ya. Akhirnya kakak masuk di manajer, dan di mana tugasnya banyak, salah satunya Ya. mengelola tim, Ya, bagaimana begitu. Ya. juga apa namanya, Ya. selalu komunikasinya langsung ke atasan Langsung kan, ke atas, ya, segala betul. kebutuhan, segala keadaan, situasi itu dengan atasan. Ya. Berjalan sudah 5 tahun berarti ya? Ya, mau 5 jalan tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya. Kayak sejauh ini tantangannya yang paling apa ya, awal-awal mungkin Ya. membuat kakak kayaknya ini benar-benar harus Ya. lebih dalam lagi persiapkan diri, tantangannya Tentang ya. selama ya 6 tahun menjadi 6 manajer. tahun ya. Tentu di awal-awal itu saya ya memang bekerja keras lah begitu. Iya. Saya sampai tidak tidur malam. Jadi karena memang ya prinsipnya menjadi pemimpin itu kita harus membuat strategi-strategi Iya, gitu. iya, iya. Strategi ya tentu keberanian itu berangkat dari bahwa kita ada bayangan bahwa bagaimana saya nanti membuat strategi bisnis jangka panjang gitu. Oke, oke. Resort ini begitu. Berarti memang kalau saya dengar itu tadi, memang secara garis besar seorang manajer itu pertama tadi pasti komunikasi, ya. Ya, kemampuan untuk leadership, Ya, dan leadershipnya, juga kepemimpinannya. kemampuan teknis Ya. yang apa ya, di hotel itu kan banyak departemen, Ya, dimana itu kita ke skill teknis, kemampuan teknisnya itu adalah bagaimana kita mampu membangun sistem, mulai dari front office, housekeeping, FBS, FPP, dan juga departemen yang lain-lain. Iya, iya. Tentu kita harus paham betul Ya, bagaimana paham sistem manajemen di dalamnya. Ya. paham semua masing-masing Ya. ini, baru kita bisa benar-benar menjadi Ya. manajer yang Walaupun awalnya tidak begitu sempurna, Iya. tapi kita bisa belajar. Pelan-pelan. Karena saya prinsipnya setiap hari bagaimana kita harus belajar agar besok lebih sempurna dari hari ini. Tapi jangan pernah berhenti belajar, gitu. Berhenti berharap, jangan pernah. Kita harus memiliki komitmen yang tinggi, habis visioner. Kita harus memiliki misi. Saya harus membawa kemana atau mau jadi apa ini nanti resort. Tentu banyak hal lagi di dalam sampai di dalamnya. Itu nanti kita akan diskusi gitu, spesifik. Ya, gitu. Berarti secara garis besar kakak apa namanya misi dan juga gaya kepemimpinan. Ya, betul. Kakak di sana ya, saya juga dengar tadi bahwa kakak tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak teknis juga. Ya. Mungkin ada satu hal yang paling paling krusial juga di sebuah perusahaan itu, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Entah itu masalah teknis, masalah antara karyawan. Dan saya yakin semua teman-teman di sana perlu tahu juga bagaimana menangani konflik itu di perusahaan. Ya, baik Pak Karno, tentu itu adalah hal yang sangat penting bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini adalah manajer. Begitu. Jadi memang menjadi manajer di sebuah perusahaan, di tempat kerja ini harus kita persiapkan secara matang segala sesuatu. Misalnya tentu di dunia kerja ini tidak luput dari berbagai masalah, masalah atau konflik gitu. Baik antara sesama tim, maupun tim dengan atasan dan sebaliknya. Lalu ataupun komplain-komplain tamu dan juga lain-lain, masalah-masalah kerusakan dan lain. Tapi tentu kita harus memiliki kemampuan yang matang untuk menangani persoalan itu. Gitu. Jadi yang paling tantangan yang terbesar menjadi pemimpin itu adalah, lebih khusus di perusahaan itu, bagaimana kita menghadapi dari tim yang berbeda karakter gitu kan. Kita kan memimpin banyak orang, banyak dengan kepala karakter berbeda, dengan karakter yang berbeda. Tentu ini adalah tantangan terbesar. Tapi bagaimana caranya? Tentu kita harus membuat strategi juga, begitu. Jadi tentu kita lebih ke preventif dulu. Jadi kita kan tidak ingin bahwa hotel ini ada masalah. Tapi yang kita lakukan, persiapkan adalah bagaimana melakukan hal-hal preventif agar hal itu tidak terjadi. Ya begitu kan? Benar. Tentu kembali ke SDM kita, skill kita dan lain-lain. Jadi sebelum kita menuju ke sana, tentu atasan itu harus membuat strategi. Bagaimana dia nanti membuat
bisnis ini ke depan berjalan dengan lancar dan aman. Pertama, jadi kita harus menjadi diri sendiri. Oke. Jadi kedua, kita harus menyiapkan SDM. Jadi sebelum kita mentransferkan segala knowledge ke bawahan, kita harus matangkan diri kita sendiri dulu. Belajar banyak hal, gitu. Kita harus menggali banyak pengalaman, banyak diskusi dengan para senior-senior dan lain-lain, baca buku, dan saya mungkin 75% saya manfaatkan media ini untuk belajar. Saya jarang juga tanya orang-orang, tapi saya manfaatkan media sosial. Lebih di Google, efisien. Iya, begitu ya. Artinya kita tidak perlu jalan kemana-mana. Di tempat kerja juga kita sambil belajar di Google dan lain-lain, di YouTube, tutorial gitu. Habis itu kita memberikan mengcoach bawahan tim. Jadi persiapkan SDM mereka, training mereka dari segi SDM, dan juga kita SDM itu kan di dalamnya ada hospitality-nya, dan juga teknis, skill teknis di front office, di FBS, FBP, di housekeeping, dan juga engineering dan lain-lain gitu. Jadi pertama kita buat dulu skemanya. Skemanya tentu saja pertama kita memberi pengetahuan secara umum tentang perhotelan, mulai dari apa itu hotel, departemen di dalam hotel, beserta tugas dan peran fungsinya masing-masing, supaya mereka paham bahwa tugas saya nanti apa, begitu secara umumnya begitu. Habis itu kita buat spesifik kepada tugas mereka. Dan tentu saja yang paling penting dari pemimpin adalah membuat SOP, standar operasional prosedur gitu. Jadi kita menjadi pemimpin bukan hanya memerintah, kamu harus begini, tapi tentu saja bagaimana bawahan tidak bingung. Tentu kita membuat SOP, standar operasional prosedur dalam kerja gitu. Jadi SOP ini juga perlu kita sosialisasi, mulai dari aturan perusahaan, standar kerja kita gimana. Contoh saya di Muhin ini dari awal memang saya membuat SOP, aturan-aturan di dalamnya, mulai dari front office dan semua departemen lah begitu. Jadi bahkan saya mengajak ke mereka bahwa kerja itu bukan asal kerja. Menjadi pekerja itu harus menjadi pekerja yang cerdas begitu. Jadi contoh, kita semua bisa menjadi pekerja, tapi tidak semua orang bisa menjadi pekerja cerdas. Jadi kita harus berusaha bagaimana bisa bekerja agar tidak cepat capek dan bagaimana bisa mengefisiensi waktu. Tentunya ada trik-trik khususnya di dalam dunia kerja gitu. Di dalam SOP itu juga saya lebih spesifik lagi buat job desk mereka, gitu kan? Jadi saya ajarkan mereka, kita setiap hari harus ada job planning, mulai dari supervisor, mulai saya sendiri sebagai GM, supervisor dan juga staff-staffnya. Jadi harus ada planning. Misalnya besok saya harus kerja apa, dan hari ini kita buat planning memang besoknya apa, dan kita harus buat job desk. Dan supaya tim tidak bingung, tidak lupa. Sehingga setiap hari ada saya kasih form mereka, job desk kayak checklist begitu. Jadi sehingga setiap hari supaya tidak ada yang terlewatkan. Karena kita paham juga kemampuan bawahan ini masih kurang. Dan tingkat kesibukan mereka juga kita harus berempati lah, mengerti, memahami mereka lah. Karena memang banyaknya pekerjaan. Tentu kita buat checklist job desk. Jadi sehingga terarah kerjanya begitu. Jadi itu salah satu persiapan langkah awal, preventif tadi, supaya tidak ada masalah. Jadi yang kedua, kita harus sering sosialisasi training mereka bagaimana bisa bekerja dalam tim. Tentu bekerja dalam tim itu adalah butuh kerjasama, kolaborasi, tidak boleh saling mengharapkan, fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini juga salah satu untuk mengurangi konflik, saling mengharapkan kerjanya begitu. Jadi selain juga tentu ketika persiapan dari SDM ini sudah selesai dari awal, kita harus jelaskan ke mereka dalam surat kontrak juga, kita harus perjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka, kewajiban dan hak mereka, supaya mereka tidak bingung. Karena yang paling penting dunia kerja adalah antara bagaimana
kedua itu kewajiban dan hak itu harus seimbang gitu. Iya kan? Ya benar-benar. Iya. Ya kalau ngobrol soal apa namanya kontrak itu tadi kan itu apa ya hal-hal yang sangat basic sebenarnya, tapi Iya. ngaruh kepada karyawan juga. Dan memang banyak ya perusahaan-perusahaan baju yang bahkan tidak kerja tapi tidak melalui kontrak-kontrak yang jelas. Iya. Ya mungkin karena memang skill ataupun perusahaannya memang tidak spesifik juga terkait hal seperti itu. Iya. Sehingga terjadinya gaji di bawah UMR atau gaji-gaji tidak sesuai. Dan juga apa namanya pemecatan sepihak atau permasalahan lain itu kan disebabkan karena kontrak kerja yang bahkan tidak ada kontrak kerja. Itu kan seperti itu banyak di sini. Kan? Memang banyak gitu ya. Iya banyak. Gitu.